Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi punya dampak luar biasa dalam hidup kita. Diam itu emas. Kayaknya udah sering banget denger ya, tapi emang kenapa sih diam itu bisa disebut emas? Apa iya diam itu lebih baik daripada bicara? Yuk kita bahas bering-bering sampai tuntas, karena di video ini kita bakal kupas dari sisi kehidupan sehari-hari. Sampai pandangan Islam jangan lupa. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kalian ngalamin situasi di mana diam malah bikin segalanya lebih baik? Atau justru sebaliknya, banyak orang salah paham. Mereka kira orang yang diam itu lemah, gak bisa ngelawan, atau gak punya pendirian. Parah, kadang justru diam itu bentuk kekuatan yang paling besar. Gak semua hal harus direspons dengan suara keras atau pembelaan langsung. Kadang, ketenangan dalam diam justru menunjukkan kalau kita punya kontrol atas diri sendiri. Misalnya, gini, bayangin kamu lagi dimarahin sama seseorang yang emosinya udah meledak-ledak. Kalau kamu ikut kebawa emosi, sama-sama teriak, sama-sama baper, akhirnya nggak ada yang menang. Tapi kalau kamu bisa diam, kamu sebenarnya sedang memegang kendali. Kamu kasih ruang buat suasana reda. Kamu biarkan emosi lawanmu habis sendiri. Dan itu nggak mudah. Justru orang yang bisa menahan diri untuk tidak bicara saat marah adalah orang yang sedang melawan egonya sendiri. Dia bukan pengecut. Dia sedang memilih untuk gak menambah masalah. Itu sikap dewasa. Karena menenangkan diri saat disakiti itu jauh lebih sulit daripada membalas. Dan hanya orang yang kuat yang mampu memilih jalan itu. Diam dalam situasi seperti ini bukan kelemahan, tapi kematangan jiwa. Dalam Islam, menjaga lisan bukan sekadar soal sopan santun, tapi juga soal keimanan dan tanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah SAW dengan sangat tegas mengajarkan bahwa jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Ini bukan hanya nasihat sosial, tapi perintah langsung yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampak dari ucapan kita. Satu kata bisa menjadi penyebab rusaknya persaudaraan, retaknya rumah tangga, atau bahkan pecahnya komunitas. Dari lisan bisa lahir gibah, fitnah, kebohongan, sampai ucapan yang menyakiti tanpa kita sadari. Maka tak heran jika para ulama menyebut diam sebagai bentuk ibadah, apalagi jika tujuannya adalah untuk menahan diri dari dosa. Orang yang mampu menjaga lisannya adalah orang yang sudah mencapai kedewasaan spiritual. Karena dia sadar bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Diam dalam hal ini bukan berarti pasif, tapi bijak. Diam bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena tahu bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Dan jika kita bisa melatih diri untuk lebih selektif dalam bicara, maka insya Allah hidup kita akan lebih damai, hubungan lebih harmonis, dan hati pun lebih tenang. Pernah nggak sih kalian lagi kesal banget, terus tiba-tiba ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak kalian maksud, tapi malah nyakitin orang lain? Setelah itu, baru deh nyesel. Nah, itulah bahayanya ngomong pas lagi emosi. Saat marah, pikiran kita nggak jernih. Kita cuma pengen meluapkan perasaan tanpa mikirin dampaknya. Padahal, diam di saat seperti itu bukan cuma tentang menahan mulut, tapi juga melatih hati dan pikiran supaya nggak terbakar emosi. Dengan diam, kita kasih ruang buat diri sendiri berpikir sebelum bertindak. Kita jadi lebih sadar, apa yang mau kita sampaikan itu benar atau cuma ledakan amarah sesaat. Diam juga bisa jadi tameng buat orang-orang terdekat kita, supaya mereka nggak jadi sasaran pelampiasan. Suasana pun tetap adem, nggak meledak-ledak. Dan yang paling penting, kita bisa jaga harga diri sendiri. Karena kata-kata itu kayak peluru. Sekali ditembak, nggak bisa ditarik lagi. Bisa bikin luka yang dalam dan nggak semua orang sanggup lupa. Tapi kalau kita diam dulu, tarik napas, tunggu reda baru bicara, hasilnya jauh lebih baik. Kadang justru dari diam itu muncul solusi yang lebih bijak. Tapi jangan salah paham juga ya, diam itu memang emas. Tapi bukan berarti kita harus diam terus dalam semua hal. Ada waktu di mana justru kita wajib bersuara, apalagi kalau menyangkut kebenaran dan keadilan. Misalnya, ketika kita melihat seseorang diperlakukan tidak adil, didiskriminasi atau difitnah. Kalau kita hanya diam, itu bisa jadi tanda bahwa kita setuju secara tidak langsung. Dalam kondisi seperti itu, membela yang benar bukan sekadar pilihan, tapi tanggung jawab moral. Begitu juga ketika kita sendiri disakiti atau difitnah. Kita perlu berbicara untuk membela diri, bukan dengan emosi, tapi dengan tenang dan penuh fakta. Suara yang jujur dan disampaikan dengan bijak justru bisa menyelamatkan banyak hal. Jadi, intinya bukan soal memilih diam atau bicara, tapi soal tahu kapan waktunya diam
dan kapan harus bersuara. Diam itu emas saat bicara bisa merusak, tapi bicara bisa jadi berlian saat kebenaran sedang dipertaruhkan. Kuncinya ada pada kebijaksanaan, kemampuan untuk membaca situasi dan menimbang dampaknya. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu ngerasa hidupmu akhir-akhir ini terlalu bising, penuh tekanan, dan terasa melelahkan setiap harinya, mungkin ini saatnya kamu mencoba latihan sederhana. Lebih sering diam. Diam di sini bukan berarti kamu pasif atau menutup diri dari dunia, tapi kamu sedang belajar mengelola energi fisik, pikiran, dan hati. Kamu mulai memilih mana yang perlu kamu tanggapi dan mana yang sebaiknya kamu biarkan berlalu. Kamu lebih banyak mendengarkan daripada bereaksi. Kamu mulai menghindari debat yang gak penting, yang hanya menguras tenaga tapi nggak membawa solusi. Kamu juga nggak mudah terlibat dalam obrolan kosong atau gosip yang bisa menjerumuskan. Dan yang penting, kamu mulai berhati-hati dalam memilih kata, karena kamu sadar bahwa ucapan bisa jadi doa atau bencana. Dengan belajar diam, kamu memberi ruang buat dirimu sendiri untuk lebih tenang dan jernih dalam menilai hidup. Percaya deh, semakin kamu mampu mengatur kapan harus bicara dan kapan harus diam, hidupmu akan terasa jauh lebih damai. Kamu akan lebih dihargai, bukan karena banyaknya kata-kata yang kamu ucapkan, tapi karena sikapmu yang penuh kendali dan ketenangan. Jadi teman-teman, diam itu emas. Bukan karena gak berani ngomong, tapi karena kita tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam-diam. Itu bukan kelemahan, tapi seni. Seni menahan diri, seni menjaga hati, dan seni untuk tetap waras di dunia yang kadang terlalu bising. Semoga dari video ini kita bisa sama-sama belajar untuk jadi pribadi yang lebih bijak dalam bersikap, dan tentunya lebih Allah karena menjaga lisan kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.